Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha, ya, barang siapa yang di pagi hari, wahwa yashku, dia mengadukan dhaiqal ma'asi, kesulitannya kepada manusia, faka'annama yashku rabbahu, maka sebenarnya samalah orang itu seperti dia mengadukan Tuhannya. Waman asbaha, dan barang siapa yang di pagi hari li umurid dunya hazinan, dalam sebuah urusan dunianya dia khawatir, dia faqad asbaha sakhatan 'ala Allah, maka sungguh orang itu di pagi hari telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Wa man tawadha'a, dan seterusnya, dan barang siapa yang merendahkan diri, ya, tawadhu gitu, tawadhu, merendahkan diri, li ghaniyin, ya, kepada orang kaya. Merendahkan dirinya itu karena apa? Li ghinahu, dia merendahkan diri karena kekayaannya. Orang kaya itu faqad zahaba, maka sungguh orang itu telah menghilangkan thulutha dini, sepertiga daripada agamanya. Jadi Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, yang pertama, jangan khawatir terhadap urusan dunia, ya, karena jika kita khawatir di urusan dunia ini, maka sama seperti halnya kita mengkhawatirkan Allah. Jadi kalau seandainya kita berpikir di pagi hari, bangun tidur, lalu kemudian kita berpikir, aduh, lalu kemudian kita berkeluh kesah, lalu mengadukan perihal kehidupan kita kepada orang lain, nah ini sama seperti orang itu, ya, mengingkari takdir dan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua urusan dunia ini adalah digenggam oleh Allah, dan apapun bisa terjadi kepada seseorang, dan gampang saja bagi Allah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada kepada diri orang itu. Maka oleh karena itu akan lebih baik ketika ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsipnya, hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, jangan berkeluh kesah, ya. Pagi hari ketika bangun tidur jangan berkeluh kesah. Maka yang terpenting di pagi hari ketika bangun tidur adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih beri kita kehidupan. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih beri kita sehat. Alhamdulillah, pagi hari ini anggota tubuh kita masih lengkap. Coba kita bayangkan hari ini, ya, di mana teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka sedang berada di rumah sakit, ya, ada yang karena sakit disebabkan corona, ya. Masya Allah, banyak sekali saudara-saudara kita yang hari ini yang sedang sakit di rumah sakit, ada yang sedang dikarantina, mandiri di rumah mereka sendiri. Ini hal-hal yang perlu kita syukuri, ya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa melihat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berpikir, ya, berpikir normal. Banyak orang yang sudah tidak berpikir normal lagi, ya, sehingga akhirnya mereka sudah berpikir yang sudah tidak normal gitu, ya, udah berpikir yang aneh-aneh gitu, ya. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa makan. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama istri, anak-anak, keluarga. Subhanallah, banyak dan terlalu banyak sekali hal-hal yang perlu kita syukuri kalau kita berpikir di pagi hari setelah bangun dari tidur itu. Maka yang terpenting adalah kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat-nikmatnya. Jadi bersyukur, ya, perbanyak bersyukur. Apalagi situasi-situasi akhir-akhir ini, ya, yang menyebabkan kita kadang stres, ya, keadaan ekonomi semakin tidak menentu hari ini, ya, corona ini entah kapan selesainya, ya, banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita, pekerjaan mereka sudah amburadul lah, ya, yang bekerja di kantor ada yang sudah di PHK, usaha yang sudah bangkrut, toko yang tutup, ya. Masya Allah, kalau kita berpikir tentang hal itu, maka, ya, yang datang adalah stres. Nah, tetapi yang paling penting adalah kata Rasulullah SAW, bersyukur atas apapun yang ada pada diri kita hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukuri, karena tidak ada kejadian yang menimpa seorang yang beriman, kata Allah, kecuali kejadian itu adalah terbaik untuknya. Jadi, walaupun hari ini kita ditimpa oleh corona, sesungguhnya ini adalah kejadian yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Gitu.
Maka orang-orang beriman itu tidak ada satupun kejadian yang ditimpakan oleh Allah kepadanya yang tidak baik. Kalau sesuatu itu adalah menyusahkannya, atau menyedihkannya, atau menyulitkannya, maka dia tinggal bersabar. Ya, kita bersabar. Tetapi kalau ada sesuatu itu menyenangkan hatinya, membahagiakannya, membanggakannya, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mensiasati kalau sekiranya hidup kita sulit di saat ini, maka yang paling penting adalah bersabar. Dan di samping bersabar, kita tetap bersyukur. Karena terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang perlu kita syukuri setiap harinya. Nah, kemudian yang kedua, ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, waman asbaha li umuri dunya hazinan. Ya, barang siapa yang di pagi hari dengan urusan dunianya, dia khawatir. Nah, ini orang-orang khawatir akan kehidupan dunianya, maka sesungguhnya orang itu sama seperti, ya, sakhatan 'ala Allah. Dia telah membenci Allah. Masya Allah, bagaimana mungkin kita akan membenci Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah mengkaruniakan semuanya, ya, Allah yang telah memberikan ini semuanya kepada kita, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang mengkaruniakannya, Allah yang telah menciptakan kita. Bagi orang-orang beriman, ya, sesungguhnya tidak ada alasan buat mereka untuk membenci Allah. Justru, ya, tujuan hidup orang beriman adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kecintaannya kepada Allah semakin meningkat setiap hari, meningkat, dan meningkat. Itulah tujuan daripada orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, waman tawadhu'a. Nah, ini penting, ya. Barang siapa yang bertawadhu, ya, yang merendahkan dirinya, lighaniyin, kepada orang kaya, disebabkan karena kekayaannya, ya, lighinahu, karena kekayaannya, faqad zahaba thulutsa dini, maka sungguh orang itu telah hilang sepertiga dari agamanya. Na'udzubillahi min zalik. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, jangan merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Boleh kita merendahkan diri kepada orang kaya karena ilmunya. Ya, kebetulan orang kaya itu memiliki ilmu yang tinggi, ya, ilmu agamanya bagus, atau karena akhlaknya, atau karena perilakunya, karena kesolehannya, atau juga karena, ya, karena perilakunya yang baik, dia orang soleh atau soleha. Nah, kita boleh merendahkan diri kepadanya, sebagaimana kita boleh iri kepada orang yang baik, kepada orang soleh atau soleha, kepada orang yang berilmu, ya, kita boleh iri. Nah, sebagaimana juga kita tidak boleh iri kepada mereka yang, ya, mereka yang sifatnya urusan duniawi, kita tidak perlu iri, ya, karena sesungguhnya sudah ada jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri kepada orang kaya lantaran kekayaannya. Ya, ini pesan Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu, ya, tapi rendahkanlah diri kalian kepada ulama, ya, kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita menjadi orang yang bersyukur tanpa mengeluh, ya, tanpa kemudian khawatir atas urusan-urusan dunia, ya, yang sifatnya hanya sementara ini, tetapi pastikan diri kita adalah orang-orang yang percaya akan janji Allah, ya, yakin kepada Allah atas apapun yang terjadi ini adalah kejadian yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.